Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah pengajian malam Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya, menyebut namanya, mengingat nikmat-nikmatnya. Dialah Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, mencipta segala sesuatu termasuk mencipta diri kita, mencipta anak-anak kita, mencipta alam semesta ini, langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Huwal awwalu wal akhiru, dialah yang awal, tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada yang mengawalinya. Wal akhiru, dialah yang paling akhir, tidak ada yang lebih akhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal zahiru wal batin, yang maha nampak, yang maha tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, mari kita syukuri petunjuk tersebut dengan istiqomah beribadah kepadanya. Allah juga Maha Pengampun yang mengampuni semua dosa-dosa. Oleh sebab itu, marilah kita gerakkan diri kita untuk istighfar, taubat, mohon ampun kepadanya. Terlebih lagi beberapa bulan ke depan kita sudah mau menyongsong bulan Ramadan. April ya, bulan April tanggal 2 kita akan memasuki bulan Ramadan. Yang masih punya hutang puasa diperhatikan untuk dibayar ya hutangnya. Dan juga Masjid At-Taqwa juga perlu bersiap-siap untuk kegiatan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan dan curahkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita rutin malam Jumat. Kali ini tentang hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Kita awali bab pada malam hari ini dengan beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Surat Hud ayat 6. Ini bab malam ini adalah bab tentang kepuasan, qanaah ya, merasa puas diri, merasa cukup diri, lalu juga menjaga kehormatan. Artinya tidak minta-minta, kemudian sederhana dalam hidup dan memberi nafkah, serta mencela tindakan meminta-minta tanpa alasan yang sangat mendesak. Diawali di bab ini oleh Imam An-Nawawi dengan surat Hud ayat 6 bahwa apapun yang ada di muka bumi sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, apakah manusia seperti kita, burung-burung yang terbang, hewan-hewan yang kuat maupun yang kelihatan lemah, yang di darat, yang di laut, yang berukuran besar seperti ikan ikan paus, kemudian gajah, atau yang berukuran kecil atau bahkan berukuran yang sama sekali sulit terlihat.
Itu semuanya yang bergerak di atas bumi ini semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada sesajen di Gunung Semeru katanya untuk memberi rezeki burung-burung dan hewan-hewan di sekitar situ, ya aneh, sebenarnya tidak perlu. Karena segala macam hewan termasuk diri kita sendiri telah dijamin rezekinya oleh Allah. Makanya hidup kita itu bukan untuk mencari nafkah. Kalau hidup kita hanya untuk mencari nafkah, berarti kita tidak percaya sama ayat ini, dan seolah-olah kita meragukan reputasi Allah sebagai zat yang memenuhi rezeki seluruh makhluknya. Jadi hidup untuk apa? Hidup untuk ibadah. Kita menghadap Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Biarkan makhluk-makhluk Allah yang menghadap pada kita, melayani kita. Tentunya sesuai dengan pembagian yang sudah Allah tetapkan di zaman azali sejak dulu. Artinya nanti biarlah langit dan bumi serta tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya yang akan memenuhi diri kita, yang akan melayani kita. Karena memang semua yang di langit, yang semua yang di bumi Allah ciptakan untuk keperluan dan kepentingan manusia. Nah, jadi tenang saja, segala sesuatu telah dijamin rezekinya. Ya, mau yang kerja, yang tidak kerja, yang anak-anak, yang dewasa, semua sudah dijamin rezekinya. Lalu fokus kita apa? Fokus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak kerja? Tetap kerja. Tetapi kerjanya juga adalah niat ibadah dalam rangka juga untuk supaya kita itu tidak merepotkan orang dan supaya kita itu tidak minta-minta kepada orang lain. Kita masuk ke ayat kedua. Ini sebelum masuk ke hadis-hadis, seperti biasa selalu diawali dengan ayat-ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Apa yang kamu infakkan itu adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang dikarenakan kesibukannya berjihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berkasab, berusaha, bekerja di bumi. Lalu juga orang lain yang tidak tahu, sehingga menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak suka meminta secara paksa kepada orang lain. Ini beberapa kriteria orang yang perlu kita nafkahi. Kita berikan sedekah dan infak. Kita berikan nafkah, kita berikan kecukupan. Yang pertama adalah orang-orang fakir dari kalangan pejuang. Jadi karena kesibukannya berjihad, ya karena zaman waktu itu zaman Rasul, zaman perjuangan ya. Anggaplah zaman kita itu zaman penjajahan Belanda misalkan ya. Lalu para pejuang itu mereka meninggalkan anak istrinya karena harus berangkat perang berbulan-bulan. Para sahabat terkadang diutus sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Waktu itu malah lebih. Sehingga para istri mengeluh. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan melewati sebuah rumah yang terdengar di dalamnya seorang rintihan wanita yang saat itu merintih menyenandungkan syair-syair kerinduan terhadap suaminya. Betapa dia sangat kesepian. Lalu kemudian sama Umar ditegur. Wanita tadi mengatakan, demi Allah aku tidak melakukan kekejian apapun. Dia mengatakan, aku ini wanita terhormat, tidak melakukan halal apapun. Hanya saja kewajiban jihad membuat suamiku pergi sangat lama. Akhirnya Umar bin Khattab membuat kebijakan yang keluar berperang tidak boleh lebih dari 4 bulan. Padahal 4 bulan sudah cukup lama ya. Nah, untuk laki-laki yang seperti itu, tentunya mereka tidak bisa berdagang, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertani, karena setiap hari berperang melawan penjajah. Nah, keluarganya itulah yang
sangat wajib diperhatikan oleh kaum muslimin dari harta Baitul Mal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang fakir yang menyembunyikan dirinya. Ifah itu menjaga kehormatan dirinya, menyembunyikan dirinya, sehingga yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tidak paham mengira mereka orang yang cukup, orang yang kaya, padahal aslinya sangat fakir. Tetapi orang-orang ini menyembunyikannya dengan pakaian yang agak rapi, kemudian dandanan yang agak menarik. Bukan mewah ya, tapi sekedar untuk menyembunyikan kefakirannya. Senyum yang sumringah, senyumnya orang kaya gitu ya. Pokoknya tidak terlihat lesu, tidak terlihat lusuh, tidak terlihat mengeluh. Walaupun mungkin di dapurnya beras sudah habis, tetapi dia bersama istrinya dan anak-anaknya menyembunyikan dirinya. Orang tuanya tidak tahu, mertuanya tidak tahu, tetangganya tidak tahu, siapapun tidak tahu, karena mereka bertekad satu keluarga harus menyembunyikan kefakirannya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini mendapatkan nafkah, karena mereka harus diteliti dengan jeli, jangan-jangan mereka kekurangan. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka itu aghnia, golongan orang kaya. Minat ta'affuf, dikarenakan mereka iffah, menjaga diri dari minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau wahai Muhammad bisa mengenali mereka dari ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilkhafa, tidak suka minta-minta kepada orang lain, apalagi minta-minta dengan cara mendesak-desak. Jadi mereka sangat menjaga diri. Tapi terkadang ya, kalau di zaman sekarang pernah melihat kan ya di TV, rumahnya gedung tapi ada itunya, ada pilokan tulisan apa itu? Miskin apa ya? Dipilok itulah ya, untuk mendapatkan bantuan PPK ya, orang miskinnya. Padahal rumahnya gedung. Yang ketiga, ayat ketiga, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Al-Furqan ayat 67. Jadi ketika berinfak jangan berlebih-lebihan sampai kehilangan stok untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan tidak pula terlalu kikir sehingga tidak pernah keluar infak sama sekali, tetapi yang proporsional, yang sewajarnya. Ayat keempat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini tadi ya yang menyinggung di pembukaan saya tadi, bahwasanya kita manusia diciptakan untuk ibadah. Ini ada kalimat yang bagus, ayat yang bagus. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Artinya apa? Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh rezeki dari makhluknya. Bapak Ibu tahu as-somad ya? Allahus somad. Salah satu arti dari Allahus somad, Allah itu tidak punya lambung, tidak punya perut, tidak punya lambung. Dan jangan dibayangkan, artinya Allah itu tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Jadi kalau kita kasih makan minum ke pohon angker, ke gunung-gunung, itu kasih makan untuk siapa? Sementara Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum.
Ya. Tuhan yang Maha Perkasa tidak butuh makan, tidak butuh minum, sehingga tidak perlu diberi apa-apa dan tidak butuh rezeki apa-apa. Adapun sedekah yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri, artinya pahalanya untuk kita sendiri. Allah hanya ingin melihat kita itu berbagi dengan orang lain, tetapi bukan untuk Allah. Walaupun kita katakan infak fi sabilillah, infak di jalan Allah, tetapi bukan untuk Allah. Karena toh semua harta juga dari Allah. Jadi ini menegaskan bahwasanya Allah tidak membutuhkan apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, walakinnal ghina, tetapi yang disebut kaya adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini perlu pemahaman ulang supaya pemahaman kita sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti tadi pagi Bapak Ibu kita sampaikan hadis laisa syadidu bisur'ati namas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Siapa orang kuat tadi pagi? Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Definisi yang berbeda dari yang kita bayangkan. Nah, di sini definisi kaya, pengertian kaya ternyata sangat berbeda dengan yang kita pahami. Orang kaya, kekayaan itu, kaya itu bukanlah dengan kasratil arad, dengan banyaknya harta. Tetapi yang disebut kaya adalah kaya jiwa. Ya, jadi kan ternyata di sini manusia yang paling kaya adalah manusia yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus hatinya, yang paling baik jiwanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita mau lomba-lomba miskin, tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah dalam gaya hidupnya yang sangat ekstrim miskinnya. Jadi siapapun kita yang mengaku fakir akan kalah dengan Rasulullah SAW ketika melihat gaya hidupnya. Tapi kalau kita berlomba-lomba kaya, Rasulullah juga paling kaya. Karena Rasulullah adalah yang paling bagus jiwanya. Rasulullah tidak punya kasur yang empuk seperti kita. Karpet yang kita duduki ini sangat-sangat empuk dibanding tempat tidurnya Rasulullah. Tempat tidurnya Rasulullah itu dari pelepah korma, tikar yang kasar, yang membekas ketika Rasulullah sholat subuh, membekas di kulitnya yang mulia. Kemudian Rasulullah juga sering tidak makan, sering ke dapur itu tidak ada, malah nggak punya dapur apa ya, sering tidak menemukan makanan untuk disantap, sampai akhirnya beliau puasa. Bahkan sampai akhirnya karena tidak ada yang betul dimakan, beliau mengganjal perutnya dengan 3 batu. Tetapi tidak ada yang mendengar keluhan Rasulullah. Tidak ada yang mendengar Rasulullah minta-minta, tidak ada. Jiwanya sudah sangat kenyang, jiwanya sudah sangat puas, sehingga Rasulullah yang paling kaya. Dan itu kita refleksikan ke diri kita, bahwasanya kekayaan itu bukanlah yang banyak hartanya. Jadi siapapun orang yang misalkan hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya megah, tabungannya banyak, tokonya banyak, tetapi masih mengeluh, masih kurang,
masih serakah, masih haus dengan harta, berarti dia bukan orang kaya. Karena orang kaya yang sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa untuk membuktikan kekayaannya. Dia cukup merasa bersyukur, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan, maka inilah orang kaya yang sesungguhnya. Jadi apa yang kita perlombakan, Bapak Ibu? Apa yang kita perlombakan? Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam akhlak, berlomba-lomba dalam menjadi orang yang paling sabar, berlomba-lomba menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, berlomba-lomba bacaan Qur'annya, ya. Inilah yang membuat kita kaya. Dan kekayaan ini yang dari sisi kekayaan jiwa dan kebaikan hati nanti akan diganti oleh Allah menjadi surga yang sempurna. Ya, nanti akhirnya menjadi orang kaya secara materi juga di surga, ketika kita di dunia sudah berusaha untuk kaya secara jiwa, secara iman. Hadis kedua, An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah, qad aflaha, sungguh telah beruntung, man aslama, orang yang masuk Islam, wa rizqa kafafan, diberi rizki yang sekedar cukup saja, sekedarnya cukup, wa qanna'ahu Allahu, dan Allah buat hatinya merasa puas, bima atahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Inilah orang yang beruntung. Di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kala ini adalah orang Islam, orang yang beruntung itu siapa? Pertama, mendapatkan kekayaan terbaik, yaitu masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan keislaman kita. Ini sangat mahal. Bayangkan ada orang misalkan jabatannya tinggi, uangnya banyak, penghasilannya banyak, tapi tidak Islam. Tidak lama nanti setelah mati tidak bermanfaat semua hartanya, anak-anaknya, jabatannya. Jadi Islam adalah harta terbesar, harta kekayaan terbesar. Jadi kita syukuri. Dan keislaman seseorang menunjukkan kesalehan seseorang. Maksudnya begini, semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah orang soleh. Ya, itu harus kita yakini. Semua orang yang sudah syahadat itu orang soleh. Walaupun nanti levelnya beda-beda. Kesolehan seseorang dengan yang lainnya levelnya beda-beda. Yang pertama, man aslama, dia masuk Islam. Yang kedua, ruziqa kafafan, diberi rezekinya itu secukupnya. Ini kan rezeki yang besar, keberuntungan yang besar. Kenapa? Dia tidak punya banyak pikiran, tidak punya banyak toko. Karena nanti kalau banyak toko berarti banyak karyawan. Banyak karyawan, banyak urusan, banyak dagangan. Tidak sempat sholat jamaah, tidak sempat pengajian. Diberi rizki secukupnya. Sedang butuh bayaran sekolah, ada. Sedang butuh makan, ada. Tapi ketika buka dompet tidak ada. Ujarku nang dompet kosong. Tapi engkau butuh listrik enteng, ana duit. Tiliki maning dompetnya kosong. Engkau butuh gas enteng, ana maning, ana duit. Tapi ya cukup buat tuku gas tok. Ora bisa nggo tuku anting-anting, ora bisa nggo tuku gelang. Isane mbok makan
Pokoknya asal gue cukup-cukupan. Alhamdulillah. Ini orang beruntung. Karena dia tidak bisa pamer. Mau pamer apa ya? Kalung ora duwe, gelang ora duwe, ali-ali ora duwe, mobil ora duwe. Karena ternyata oleh Allah dijatahnya seperti itu. Dimunculkan rezekinya ketika butuh tok. Nah, ini adalah qad aflaha, orang yang beruntung. Bapak Ibu pilih mana Bapak Ibu? Berlimpah ruah, tabungannya 500 juta. Ya. Tuku apa-apa orang mikir, pokoknya bres tuku kabeh. Mobil bosan ganti. Ya. Klambi akeh. Toples selemari. Misalkan ya. Pilih mana? Apakah yang kedua yang di hadis ini masuk Islam sudah, agama Islam, lalu rezekinya cukupan? Buka dompet 10.000, 20.000. Gasar penteng. Bahasa anak gas penteng, alhamdulillah anak rezeki kang ngendi 150 lumayan karena nggak tuku gas. Wis berkurang maning. Jadi pas-pasan. Ternyata hidup pas-pasan itu di sini disebut sebagai beruntung. Berlebihan ya tidak, kekurangan ya tidak. Karena yang namanya fakir dan kafir itu dua kata yang sangat berdekatan. Kafaro, fakir, fakir kafir. Nanti kalau nggak kuat dengan kefakiran, bisa-bisa jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul itu sering sekali berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari minal kufri wal fakri, dari kekafiran dan kefakiran. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah cukupkan di hatinya, merasa puas di hatinya atas apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini kan beruntung sekali. Setelah rezekinya itu pas-pasan, ternyata hatinya puas. Wah, itu jan surga dunia teman. Jadi walaupun hartanya kurang tapi hatinya puas, itu sudah lengkap. Lah mau butuh apa lagi wong hatinya sudah puas? Orang duwe mobil kudanan, anak Grab, anak Gojek. Jadi selesai. Sing duwe mobil ya mumet perawatan, mumet servis. Urung karuan dinggo seminggu pisan. Jadi apa ya, hatinya puas. Ya nanti kalau dikasih mobil ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya alhamdulillah. Artinya tidak pernah merasa kecewa dengan pembagian Allah. Apalagi kalau kita menilik ayat summalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian semua pasti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Wah, itu repot ya. Orang kaya, orang soleh yang hartanya melimpah ruah dan dia sangat dermawan, tidak pernah pelit, itu pasti masih tetap repot. Karena hisabnya lama. Sedangkan orang fakir yang soleh masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya yang soleh. Tetapi orang kaya yang soleh ketika sudah selesai hisab, derajatnya mengungguli orang-orang fakir yang duluan. Artinya tetap kalah juga nanti di akhirat ya. Karena orang kaya yang soleh duwe wakaf, duwe haji, duwe umroh, duwe macam-macam. Nah, tapi jangan dibayangkan dengan orang-orang kaya yang belakangan. Sangat berbeda dengan orang-orang kaya di zaman Rasulullah SAW. Karena semakin kaya bisa jadi semakin perhitungan untuk mengeluarkan sedekah. Seperti yang saya pernah contohkan ya, Bapak Ibu punya 50 lembar, punya 50-an ribu 2 lembar.
disedekahkan 50.000 masih lega hatinya, padahal itu 50% loh dari hartanya. Sementara kalau orang kaya punya 100 juta disedekahkan 50 juta mesti mikir-mikir, tetap keluarnya ya hanya 100.000. 100.000 bagi kita 100%, tetapi bagi dia 100.000 per 100 juta. Dari harta yang 100 juta kau hanya keluar infak 100.000, berarti berapa persen? Nggak tahu, ini Pak Wahib yang paham matematika. 0,000 berapa persen dari 100 juta. Kita lanjut. An Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu fanaqibat aqdamuna wa naqibat padamaya wa saqatat adfari fakunna naluffu ala arjulina al-khiraq fasummiyat ghazwata dzati riqa' lima kunna na'sibu ala arjulina minal khiraq. Qala Abu Burdah fahaddasa Abu Musa bihadzal hadits thumma kariha dzalika faqala ma kuntu asna'u bi an azkura. Qala ka'annahu kariha ayyakuna syai'an min amalihi afshahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan yang pada waktu itu kami berjumlah 6 orang dengan 1 ekor unta, hingga kami harus bergantian menaiki karenanya kaki kami pecah-pecah, demikian juga dengan kakiku, bahkan kuku-kuku pun terkelupas. Kemudian kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Oleh karena itu peperangan itu disebut dengan Zatur Riqa atau yang bertambal-tambal, karena kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Lebih lanjut Abu Burdah berkata, lalu Abu Musa menceritakan peristiwa tersebut, dan setelah itu dia tidak mau menceritakannya lagi seraya berkata, untuk apa aku menyebut-nyebut apa yang telah aku perbuat, seakan-akan dia tidak suka jika sesuatu yang pernah dilakukannya tersebar luas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini gambaran peperangan perang Tabuk ya, di mana Rasulullah melakukan perjalanan selama 15 hari menuju Tabuk. Yang dilawan adalah Romawi yang jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak sampai berperang. Kemudian intinya nggak jadi berperang lah dengan Romawi, tetapi berangkat 15 hari, pulang 15 hari, total 30 bulan perjalanan bolak-balik. Nah, di situ pasukan Islam menaiki 1 unta untuk bergantian 6 orang. Artinya ketika ada 1 orang yang naik di unta itu, yang 5 jalan kaki bergantian berapa meter atau berapa kilo. Bayangkan Bapak Ibu, para pasukan itu berjalan di padang pasir, kakinya sampai pecah-pecah, kukunya sampai mengelupas. Dalam keterangan yang lain, para sahabat itu sampai kehabisan bekal, kehabisan air, hingga akhirnya untanya disembelih, airnya diminum. Juga mereka sampai memakan dedaunan sampai mulutnya pecah-pecah, dan kotoran manusianya, kotoran mereka menyerupai kotoran kambing hijau-hijau, karena mereka tidak ada yang bisa dimakan. Itu berangkat perang Tabuk dan pulang perang Tabuk. Nah, betapa saat itu sangat susah kondisinya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari menceritakan hal itu, lalu dia sedikit menyesal telah menceritakan. Tetapi bagi kita yang mendengar, kita beruntung alhamdulillah mendengar cerita seperti ini, supaya kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat Rasul memperjuangkan agama Islam. Tetapi untuk perang sendiri, perang yang paling fenomenal, yang paling terkenal, itu perang Badar. Sehingga
manusia-manusia, para sahabat Rasul yang ikut perang Badar itu dijamin diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Dan mereka menjadi orang yang derajatnya paling tinggi dari semua kaum muslimin. Jumlahnya saat itu kalau tidak salah 313 pasukan perang Badar. Tetapi yang tidak ikut perang Badar tidak direndahkan, karena waktu itu Rasul sebenarnya mengajaknya tidak begitu serius, karena waktu itu bukan untuk berperang ya. Niatnya perang Badar itu waktu itu pasukan 300 itu untuk merampas rombongan dagang Quraisy yang baru pulang berdagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kenapa harus dirampok? Ceritanya ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh ternaknya, rumahnya, perdagangannya, perniagaannya, toko-tokonya orang-orang Quraisy yang pergi ke Madinah dirampok semuanya habis. Mau kebun, mau ternak, mau apa, diambil semua sama mereka. Akhirnya ketika tahu rombongan dagang Quraisy lewat, ambil itu dagangan kita itu. Tapi ternyata Abu Sufyan cerdik, mengirim utusan untuk menyiapkan pasukan perang di Mekah. Dan Abu Sufyan mengambil jalan yang arah pantai apa ya, sehingga tidak kepergok oleh pasukan Islam. Jadi Rasulullah gagal merampok mereka. Malah ketemu 1000 pasukan Quraisy. Waktu itu Abu Sufyan ngirim surat lagi, sudah pulang, jangan perang, itu saudara kita sendiri, kita sudah selamat kok, jangan jadi perang. Mendapat surat itu teman terpecah fokusnya pasukan Quraisy. Ada yang ingin pulang, ada yang ingin lanjut perang. Tapi Abu Jahal dengan sombongnya terus mengobar-ngobarkan semangat pasukan Quraisy untuk lanjut berperang di perang Badar. Akhirnya terjadilah perang Badar. Itu perang paling terkenal, perang pertama dan perang paling terkenal. 313 kaum muslimin melawan 1000-an pasukan musyrikin. Jadi ini untuk menyemangati diri kita supaya kita semangat dalam memperjuangkan agama Islam, supaya semangat dalam beribadah, supaya semangat dalam belajar Islam, supaya semangat dalam membaca Quran, mengaji Al-Quran, semangat dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah ini Bapak Ibu diperhatikan ya, disemangatkan lagi, gelorakan lagi ibadah-ibadah sunnahnya. Qobliyah subuh 2 rakaat. Tentunya sebelumnya ada witir dan tahajud ya. Kemudian qobliyah duhur 2 atau 4 rakaat dah. 4 rakaat kalau waktunya cukup ya, 2. Setelah duhur 2 rakaat. Asar tidak ada ya, tapi boleh sebelum asar boleh 2 atau 4 rakaat. Maghrib, setelah maghrib 2 rakaat, nanti setelah isya 2 rakaat. Semangat, jangan mikir apa-apa, pokoknya ibadah. Kita sudah diberikan nikmat seenak ini ya, dilepaskan dari ketakutan yang kemarin ya, 2 tahun kemarin. Nah nikmat itu kita balas dengan ibadah yang tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pernah membaca orang yang betul-betul mencari Allah, mencari ridho Allah, itu dia akan menyerahkan seluruh miliknya kepada Allah, tidak menyisakan sedikit pun. Menyerahkan hartanya, menyerahkan kesehatannya, menyerahkan waktu istirahatnya, menyerahkan lelah-lelahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa lihat Rasulullah, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka betul-betul tidak menyisakan sedikit pun untuk diri mereka, karena habis semua untuk Allah, untuk Rasulnya. Mereka tidak punya istirahat, seolah-olah tidak punya istirahat, betul-betul habis untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita masih punya banyak waktu luang ya, masih punya banyak waktu yang dihamburkan, tidak ada yang bermanfaat
tidak ada tambahan yang bermanfaat. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan Islam sampai kepada kita, tentunya ini sangat luar biasa. Kalau para sahabat ini bermalas-malasan, tentu tidak akan tersebar Islam sampai kepada kita. Kita lanjutkan. Ini yang pendek-pendek aja ya, yang panjang-panjang saya lewati. An Hakim ibni Khizam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati an ghahri ghinan wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Muttafaqun alaih. Dari Hakim bin Khizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis ini terpotong-potong ya dalam beberapa bagian. Yang terkenal antara lain al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini adalah kata kiasan yang sangat bagus dari Rasulullah, bahwasanya yang suka memberi lebih baik daripada yang menerima, apalagi yang minta-minta. Artinya berusaha kita itu selalu di atas, tangannya di atas. Makanya Rasulullah pun seperti itu. Tidak ada satupun yang boleh memberikan Rasulullah zakat dan sedekah, infak, tidak boleh. Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah. Karena zakat, infak, sedekah itu posisinya nanti Rasulullah tangannya di bawah, sementara yang memberi tangannya di atas. Jadi Rasulullah itu diharamkan menerima sedekah, diharamkan menerima zakat, diharamkan menerima infak. Yang boleh menerima hadiah. Kalau hadiah itu biasanya bukan atas sedekah ya. Hadiah itu beda dengan sedekah. Hadiah itu lebih ke persahabatan, pertemanan. Nah, tetapi sahabat pun akan berpikir kalau akan memberi hadiah pada Rasul. Karena Rasul itu pasti akan membalas puluhan kali lipat lebih banyak daripada yang dihadiahkan oleh para sahabatnya. Masih ingat kan saya pernah cerita Rasulullah baru mendapatkan harta rampasan perang, setumpuk perhiasan. Ada sahabat Rasul yang memberi Rasul segenggam kurma. Rasulullah membalasnya dengan segenggam perhiasan. Jadi para sahabat bingung juga ya. Kalau tidak ngasih sedekah pada Rasul, Rasul kelaparan. Kalau ngasih hadiah, Rasulullah balasnya berlipat-lipat. Jadi sungkan. Aku awe hadiah Rasul, aku tiba lebih akeh, orang kepenak. Awe pitik, aku tiba wedus, aduh orang kepenak. Jadi serba salah. Makanya Rasulullah tidak boleh menerima apapun. Rasulullah sangat ifah, sangat suci. Ya, ini sudah selesai. Barang siapa yang ifah, menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta, niscaya Allah akan menanamkan rasa cukup di dalam hatinya. Semoga Allah SWT berikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan istiqomah dalam ketaatan padanya. Kita akhiri dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.